Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Amar Fauzan, NIM 200512144042. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama yaitu pengertiannya. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem terkait agar nantinya infrastruktur jaringan bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Infrastruktur juga dapat berupa open atau tertutup, close. Contoh infrastruktur terbuka adalah Ethernet, sedangkan contoh infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Cara khusus infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access control dan security. Lalu jaringan sendiri dibagi dua, yaitu jaringan terpusat dan distribusi. Di jaringan terpusat yaitu semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi, yang digunakan oleh banyak perusahaan yang tidak memiliki cabang. Jaringan komputer terpusat terdiri atas komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk. Lalu ada desentralisasi yang sebelah kanan, yaitu jaringan tersebar. Sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Untuk kelebihannya yang terpusat ada efisiensi sumber daya, menghindari kerangkapan data, kemudahan untuk menganalisis serta pengolahan arus informasi dan sistemnya. Pemakaian CPU menjadi sangat efisien. Untuk kekurangannya ada lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi. Bila beban kerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun. Lalu untuk desentralisasi ada banyak kelebihannya, itu penghematan daya, peningkatan tanggung jawab, kemudian mencadangkan ketika terjadi musibah, mengatasi masalah beban kerja komputer terpusat karena tadi dibagi-bagi tidak langsung di pusat. Fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Lalu untuk kekurangannya ada mungkin bisa terjadi kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software, dibutuhkan biaya yang cukup besar boros dalam sistem peralatan, proses data agak lambat dibandingkan sistem terpusat, dan membahayakan dari segi keamanan data karena memakai diberi keleluasan kerja pada komputer lokal. Lalu untuk contohnya di sebelah kiri ada jaringan komputer terpusat. Di contoh kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada kasir supermarket ataupun pusat perbelanjaan. Ketika melakukan transaksi pembayaran, sang kasir akan mengakses database barang yang terdapat di komputer induk. Jadi hanya dengan memindai kode barang suatu produk, nama barang, harga, dan jumlah persediaannya, barangnya akan tampil. Semua data tersebut terdapat di dalam satu database yang tersimpan di dalam komputer induk. Komputer yang digunakan oleh kasir berfungsi sebagai komputer terminal. Lalu untuk jaringan distribusi, contohnya bisa seperti mesin ATM seperti itu, ataupun hosting pada server cloud. Kita menyewa server cloud hosting yang untuk hosting web seperti itu. Nah, ini contoh data center di Google. Data center yaitu secara umum adalah pusat data atau yang lebih dikenal dengan istilah data center. Fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya pusat data juga terhubungan dengan satu daerah runtutan atau cadangan.
pengontrol lingkungan dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Nah, di sini bisa diambil seperti Google yang membutuhkan data center yang sangat banyak untuk menyimpan data-data, query. Lalu untuk jenis-jenis jaringan yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jaringan ini jenisnya mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor, rumah. Biasanya banyak digunakan untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Lalu ada LAN. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan yaitu pada jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada tethering dengan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan WiFi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Lalu ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN bisa dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN ini jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jadi jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN yang hanya selingkup saja, biasanya serumah ataupun paling besar se-RT, RT/RW net seperti itu. Lalu ada WAN. WAN merupakan kumpulan jaringan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Lalu ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, tablet, laptop, TV, dan lain sebagainya. Ini ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal. Internet bisa diakses oleh publik. Intranet ini seperti ya di kalangan seperti office, perkantoran yang hanya bisa diakses di komputer tersebut, komputer tertentu dengan IP yang sudah terset sebelumnya. Untuk intranet ini bisa diakses banyak orang seperti website-website yang ditujukan untuk publik yang tidak harus IP apa yang bisa diakses. Lalu ini ada banyak jenis-jenis topologi jaringan. Untuk yang pertama ada topologi bus. Seperti ini gambarnya. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sebuah node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Untuk kelebihannya, ada biaya instalasi yang bisa dibilang lebih murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut akan mengganggu semuanya. Proses sending dan receiving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu ada topologi star. Topologi star adalah topologi bintang atau topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Ini contohnya. Jadi terhubung di satu router biasanya, switch untuk LAN gitu. Untuk kelebihannya ada, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mengurangi komputer yang lain, dikarenakan tiap komputer jadi kabelnya berbeda, bersifat fleksibel. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah karena kan hanya terpusat di satu titik switch. Membutuhkan banyak kabel karena tiap perangkat dibutuhkan kabel, jadi biayanya cukup mahal. Jaringannya sangat tergantung pada pusat terminal. Jadi kalau pusat terminal dari switch tersebut error, ya semuanya akan error mulai dari switchnya. Lalu ada topologi ring atau bisa disebut topologi cincin.
Ya, ini jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Untuk performanya, kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa bilang cukup mudah, ya instalasi cukup mudah. Untuk kinerja topologi ring, kekurangannya yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit karena nanti bingung errornya di bagian mana, soalnya saling terhubung satu komputer dengan komputer lain. Jika salah satu koneksi terputus, yang lain juga ikut putus. Nah, ini misal satu putus, maka yang ini juga akan putus. Pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data karena memutar datanya. Lalu yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang bisa digunakan untuk route yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data jadi lebih cepat tanpa melalui hip atau switch. Untuk gambarnya seperti ini. Kelebihan topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir dengan adanya tabrakan data karena kabelnya juga sangat banyak. Besar bandwidth yang cukup besar, lebar karena ya tiap komputer terhubung satu sama lain sendiri-sendiri, jadi tidak akan ada kekurangan bandwidth. Lalu keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh yaitu proses instalasi jaringan ini sangat rumit karena satu komputer harus terhubung dengan jaringan komputer yang lain, butuhkan banyak kabel, maka biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan butuhkan banyak kabel. Untuk bagian jaringan ada jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel seperti apabila kita menggunakan ISP, Internet Service Provider yang berbasis fiber optik rumahan, itu ditarik dari tiang lalu ke modem seperti itu, jaringan berkabel, ataupun dari modem nanti ke PC atau laptop dengan menggunakan kabel LAN. Untuk jaringan nirkabel seperti dari modem tersebut nanti disebarkan melalui jaringan wireless atau WiFi biasanya disebut. Untuk kecepatan transfernya tentu saja jaringan berkabel wired network lebih unggul bagaimanapun, soalnya ya karena menggunakan kabel daripada jaringan nirkabel yang hanya menggunakan WiFi saja biasanya. Lalu untuk berdasarkan castingnya ada unicast 1 ke 1, jadi satu terhubung ke satu. Lalu ada multicast yang hanya satu ke grup yang dituju saja, tidak semuanya. Untuk broadcast ada satu ke semua, yaitu semuanya akan bisa mengakses jaringan tersebut. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.